Hai buat kalian yang masih belajar di rumah. Minggu lalu kalian sudah belajar cara pencegahan diri dari nafza. Nah, hari ini kalian akan belajar cara penyembuhan bagi yang kecanduan nafza. Yang pertama ada terapi, ada detoksifikasi dan rehabilitasi. Nah, pada saat ini saya berada di tempat rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi dan apa saja yang dikerjakan di tempat rehabilitasi? Kalian akan pelajari langsung dari orang yang sudah mengerjakannya. Oke, mari kita langsung jumpai orangnya. Selamat malam, hai semuanya. Saya Denny Sugara Siagian. Saya selaku program manager di Medan Plus Loci yang khusus untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba, diperuntukkan untuk anak dan remaja pria. Rehabilitasi adalah salah satu merupakan upaya untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan narkoba agar bisa kembali produktif dan berfungsi sosial di saat selesai program nanti. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu kita program lebih ke therapeutic community dan kita berkomben dengan Narkotik Anonymous dan sesuai kebutuhannya. Nah, dimulai dari kegiatannya awal yang pertama kali adalah bangun jam 5 pagi. Nah, kita kan di sini nasional, kita menerima semua kalangan agama, mau apapun agamanya. Mereka bangun jam 5 saat teduh, berdoa untuk yang muslim, sholat subuh. Setelah itu mereka selesai beribadah dan sholat, mereka memberesi kamar mereka masing-masing. Setelah itu mereka minum teh manis. Setelah itu mereka mandi. Setelah mandi mereka sarapan. Jadi memang sudah teratur jam-jamnya gitu. Jam 8 mereka sarapan. Setelah mereka sarapan, ada pertemuan namanya, kita bilang di sini morning meeting di jam 9 pagi. Nah, jadi mereka berkumpul difasilitasi oleh staf untuk mengutarakan perasaan yang mereka rasakan di pagi hari itu. Nah, dan merencanakan kegiatan satu harian itu aja, just for today, hanya untuk hari itu aja. Tujuannya mau ngapain. Nah, setelah itu selesai jam 11 mereka belajar tentang bahaya narkoba, berkomunikasi yang baik, komunikasi yang asertif, bagaimana mereka terus pencegahan narkoba bagaimana. Jadi sesi pertama dari jam 11 siang sampai jam 12. Setelah itu selesai mereka makan siang, teman-teman yang muslim sholat. Setelah itu jam 2 lagi ada sesi seminar lagi, belajar lagi kita bahaya narkoba lagi. Nah, setelah itu selesai jam 3 buat teman yang muslim untuk sholat asar. Setelah itu mereka beres-beresi kamar lagi. Setelah itu barulah berolahraga di sore hari. Nah, fasilitas yang kita miliki adalah lapangan futsal, biliar, badminton. Nah, mereka berolahraga, setelah berolahraga istirahat sejenak, barulah mereka mandi. Setelah itu yang malam harinya teman-teman yang muslim sholat dan yang teman-teman Nasrani beribadah. Selesai beribadah jam 9 malam berkumpul lagi. Namanya repap namanya. Kalau kita diartikan tuh repap tuh membungkus perasaan mereka yang dari pagi sampai ke malam. Dan mengevaluasi rencana-rencana dari pagi itu berjalan nggak dengan baik. Kalau tidak berjalan apa kendalanya. Nah, selesai dari itu jam 10 mereka barulah istirahat. Nah, dalam satu harian itu bisa konseling dengan mentornya atau konselornya. Terus bisa konseling dengan pendeta, konseling dengan ustadz, konseling dengan psikolog, dirujuk ke dokter apabila dia sakit. Ada. Seminggu sekali atau 2 kali dia datang. Di luar dari itu on call kita panggil. Kalau persentase kesembuhan ya, kalau korban penyalahgunaan narkoba ini kan memang mengalami dalam tanda kutip sakit ya. Nah, jadi kita sering bilang penyakit itu adalah namanya adiksi, ketergantungan ataupun kecanduan. Nah,
adiksi ini sebenarnya tidak dapat disembuhkan, namun dapat dipulihkan. Dipulihkan dalam artian mereka bisa, harapannya selesai dari program, mengikuti program dasar, masuk ke program pasca rehab, mereka bisa berfungsi sosial, produktif dan berfungsi sosial. Contohnya buat teman-teman yang masih anak dan remaja, mereka melanjutkan sekolah, kuliahnya, yang dewasa bekerja. Nah, jadi kita di sini juga memiliki program pasca rehab. Nah, setelah dari program dasar, mereka lanjut ke program pasca rehab. Nah, disitulah nanti disusun pemantapan keterampilan planningnya. Misalnya sekolah untuk sementara, dia sekolah dari situ, kuliah dari situ, bekerja dari situ. Dan jika dia belum memiliki keterampilan atau pekerjaan, kita akan membantu dia untuk apa kira-kira minat bakat dia. Contohnya dia minatnya ke bengkel gitu, kita akan mencari kerjasama BLK ataupun kita menyediakannya. Barista, kita akan bekerja sama dengan barista. Sembuhannya itu jadi dalam kata kutip pulih. Bagaimana si korban tadi agar berjuang, butuh dukungan dari keluarga untuk mempertahankan pemulihannya itu. Karena apa? Karena sewaktu-waktu jika dia tidak bisa bertahan, dia akan bisa kambuh lagi. Nah, karena belum ada, gimana ya, menurut saya pribadi belum ada obatnya gitu ya. Tapi iya, jadi pola pikir yang harus memang dirubah oleh mereka, terus ditanamkan pendidikan agama, terus diajak diskusi oleh keluarga agar mereka nyaman mungkin di rumah, begitu kira-kira. Berarti benar-benar mengerikan ya, bahaya kalau seseorang udah kecanduan ya Bang ya? Iya, jangan. Berarti lebih baik tidak kena ya Bang ya? Iya, lebih baik. Oke Bang. Salah satunya faktornya adalah lingkungan. Jadi menurut dari teman-teman kita yang ada di sini dan pengalaman saya juga melihat situasi negara kita ini, khususnya di Medan ataupun di Sumut, udah kayak jual kerupuk bandar narkoba sekarang. Berarti gampang diakses, gampang mudah untuk dibeli. Nah, salah satunya mereka memicu untuk menggunakan itu adalah lingkungan, rasa ingin tahu, coba-coba, dan broken home bisa juga. Broken home, ya kurang nyamannya di keluarga itu, akhirnya dia pelarian menggunakan narkoba. Oke, demikian untuk wawancara hari ini. Tentunya kalian sudah dapat ilmu yang banyak. Tetapi harapannya tidak akan ada satupun dari antara kalian yang akan datang ke tempat rehabilitasi. Benar? Oke, tetap jaga diri kalian. Oke, demikian untuk pelajaran hari ini. Saya dari Miss Jeti dengan Bang Denny. Bye-bye dan say no to drugs.